Halo Takers, kembali lagi dengan channel kami Uta-Ati Otak. Kali ini pada pojok materi kita akan membahas tentang getaran dan gelombang yang merupakan salah satu materi dari fisika jenjang SMP. Nah, getaran gelombang itu apa sih? Oke, mari kita lanjut ke pengertiannya. Nah, gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Artinya, dia adalah merupakan salah satu getaran yang artinya dia merambat pada sesuatu. Nah, sedangkan getaran adalah merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu, memiliki titik kesetimbangannya. Nah, ini adalah perbedaan antara gelombang dan getaran. Nah, kita lihat bahwa ini adalah ada dua gambar, yaitu yang pertama adalah getaran. Ini adalah getaran. Jadi, misal ketika kita simpangkan dari titik A, maka dia akan bergerak dan muncul kembali lagi pada titik A. Nah, itu yang dinamakan adalah satu getaran. Artinya dia bergerak bolak-balik dari posisi awal hingga mencapai posisi awal. Lalu di sini ini adalah gelombang. Kita lihat bahwa gelombang membentuk sebuah gelombang yang dinamakan gelombang sinusoidal. Sehingga ini bergerak menggunakan fungsi sinus yang bergantung terhadap fase yang dibentuk dari gelombang tersebut, di mana ada bukit gelombang dan di sini adalah lembah gelombang, artinya posisi paling atas dan posisi paling bawah. Nah, sedangkan ada karakteristik gelombang dan getaran. Oke, yang pertama adalah memiliki amplitudo, memiliki frekuensi, memiliki periode, memiliki panjang gelombang, memiliki cepat lambat gelombang. Nah, seperti ini kita lihat. Oke, jadi dari sini ini adalah merupakan salah satu gelombang, di mana dia adalah gelombang tadi sinusoidal. Nah, di sini antara titik sini ke B dia merupakan amplitudo. Sedangkan frekuensi artinya pertama kita mencari dulu panjang gelombang. Panjang gelombang ini adalah lambda. Nah, ini biasanya amplitudo adalah A, frekuensi adalah F, periode adalah T, dan cepat gelombang adalah V. Nah, panjang dari satu gelombang adalah ketika dia memiliki satu bukit dan satu lembah. Artinya dia adalah posisi seperti ini sampai dari E ini. Dia memiliki panjang satu lambda. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik, sehingga didapatkan bahwa hubungannya dengan periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu gelombang atau getaran untuk bergetar satu kali dalam satuan waktu, sehingga didapatkan kehubungannya adalah frekuensi adalah seper dari periode gelombangnya, seperti itu. Sedangkan cepat lambat gelombang sendiri adalah hasil perkalian antara lambda dengan frekuensinya. Ini adalah cepat lambat gelombang. Jadi ketika kita mencari cepat lambat gelombangnya harus mengetahui panjang gelombangnya dan frekuensi dari gelombang itu sendiri. Dan ini adalah salah satu contoh gelombang sinusoidal. Nanti akan banyak lagi gelombang yang dibentuk. Ada gelombang yang menggunakan fungsi sinus, ada yang menggunakan juga fungsi kosinus. Jadi tergantung nanti gelombang yang dihasilkan. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Yang pertama adalah ada sebuah gelombang seperti gambar di samping, lalu kita harus mencari jumlah gelombang, amplitudonya, periode panjang, cepat lambat gelombang, dan jumlah gelombang dalam 2 menit. Yang pertama adalah jumlah gelombang. Kita tahu bahwa tadi satu gelombang sama dengan ada satu bukit dan satu lembah. Nah, kita tahu bahwa ini adalah satu bukit, ini adalah satu lembah, dan ini adalah bukit juga. Sehingga didapatkan ada dua bukit dan satu lembah, sehingga didapatkan pada ini lambdanya adalah 1/2 dari gelombang. Atau bisa dikatakan bahwa ini jadi lambdanya adalah 1/2 gelombang. Jadi ini ini kan ditanyakan adalah jumlah gelombang, jadi jumlah gelombangnya adalah 1/2, atau bisa dikatakan N. Lalu B, amplitudo gelombang. Nah, kita tahu bahwa amplitudo adalah simpangan maksimal dari suatu gelombang. Nah, ini adalah posisi setimbangnya. Timbang
dan ini adalah posisi maksimumnya, sehingga di sini dapat kita katakan bahwa dia amplitudo. Sehingga amplitudenya adalah, kita tahu ini adalah 2, artinya bisa kita anggap adalah ini 2 meter misalnya. Oh sorry, ini karena ini senti ya, berarti ini adalah 2 cm. GNC periode gelombang. Nah, seperti yang kita tahu bahwa periode gelombang adalah banyak waktu yang dibutuhkan suatu gelombang dalam membentuk satu gelombang. Jadi, nah kita tahu bahwa satu gelombang seperti ini, dia ada buki dan ada satu lembah. Nah, di sini ada fungsi waktunya kan. Oke, kita lihat bahwa dari titik A sampai titik C dia membutuhkan waktu berapa detik, sehingga dikatakan bahwa ini di sini adalah 0,75 detik dan di sini adalah 1,5 detik. Berarti dapat dikatakan bahwa yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang membutuhkan waktu 1,5 detik. Ini adalah periodenya gitu. Lalu selanjutnya adalah panjang gelombang. Artinya lambdanya berapa? Gitu. Kita tahu bahwa dari grafik gelombang ini, artinya satu gelombang dia adalah A sampai E, C. A sampai dengan C adalah satu gelombang. Nah, situ kita tahu bahwa setengah gelombang dari titik B titik C dia adalah 12 cm. Artinya panjang satu gelombang adalah 2 kali ini, 2 kali titik B dan C, artinya dia memiliki lambdanya adalah 24 cm. Ini adalah panjang panjang satu gelombangnya. Yang dicari selanjutnya adalah E, yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dapat kita tahu bahwa perkalian antara lambda dengan frekuensinya. Kita tahu bahwa lambdanya kita dapat adalah 24 cm dikalikan dengan frekuensinya. Frekuensi kita dapat adalah dari 1/T-nya. Sehingga dapatkan 24, 1/T-nya adalah 1,5. Sehingga kita dapatkan bahwa nilainya adalah 16 second. Jadi seperti ini. Jadi nilainya adalah 16 cm per sekon. Karena ini kan adalah dia satuannya cm ya. Jadi sehingga juga ini adalah cm juga. Lalu kita lihat bahwa yang dicari selanjutnya adalah jumlah gelombang dalam 2 menit. Kita lihat bahwa sampai detik ke 2,25 dia menghasilkan namanya 1,5 gelombang, sedangkan sampai 1,5 detik dia menghasilkan 1 gelombang. Sehingga untuk mencari banyaknya gelombang adalah misalnya gini, misalnya kita anggap adalah jumlah gelombang dalam 2 menit adalah N, dimana kita tahu bahwa N adalah waktu yang ditentukan dengan dibagi dengan periodenya. Kita tahu 2 menit adalah artinya dia memiliki waktu 20 detik, sehingga kita masukkan 120/1,5, sehingga didapatkan hasilnya adalah 80 gelombang. Oke, jadi ini adalah contoh soal yang pertama. Kita mencari panjang gelombang, kita mencari amplitudenya, kita mencari periodenya, kita mencari panjang gelombangnya tadi, dan ada satu gelombangnya adalah berapa dan kecepatan rambat gelombangnya, dan juga tadi banyak gelombang ketika 2 menit. Jadi itu adalah hal yang dasar kita gunakan ketika kita membahas tentang getaran dan gelombang pada fisika. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, jadi sebuah gelombang merambat dengan kecepatan sekian, yaitu 340 meter per sekon. Nah, jika frekuensi gelombang ada 50 Hz, tentukan panjang gelombangnya. Oke, kita tahu bahwa rumus dari cepat rambat gelombang adalah lambda dikalikan dengan frekuensinya. Sehingga kita di sini kita mencari adalah panjang gelombangnya. Maka kita dapat mencari panjang gelombang adalah cepat rambatnya dibagi dengan frekuensinya. Karena kita telah memiliki kedua nilai ini adalah V dan ini adalah F. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya. 340 dibagi dengan 50. Sehingga didapatkan bahwa hasilnya adalah 6,8
meter. Tuh, karena ini adalah satuannya meter ya. Jadi ini adalah panjang gelombangnya. Karena panjang gelombang adalah lambda. Jadi lambdanya adalah 6,8 meter. Seperti ini. Jadi ini adalah kita mencari panjang gelombang dari cepat lambat dan frekuensi yang telah diketahui. Oke. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe channel kami dan like, share dan ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan juga jangan lupa mainkan kuis pada website kami yaitu taatiota.com, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sekian dari saya, salam dari Sabang sampai Merauke.